Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing Pendidikan Pancasila, Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SST, MK, SH, MM, MU. Pada pembukaan video presentasi kali ini, kami dari anggota kelompok 2 akan membahas tentang krisis identitas nasional. Sebelum membahas lebih dalam tentang judul tersebut, izinkan saya memperkenalkan satu persatu kelompok 2. Yang pertama, Safa Rahmania Ramkudi dengan NIM 220501010006. Yang kedua yaitu Eva Sri Rizeki dengan NIM 220501011001. Yang ketiga, Marfah Isti Azizah dengan NIM 220501010024. Yang keempat, Dewi Tamara Cahyani dengan NIM 220501010045. Yang kelima, Nur Aini dengan NIM 220501070602. Yang keenam, Maria Andriani Sangger dengan NIM 220501010012. Yang ketujuh yaitu Randi Ajeng Tri Kinanti dengan NIM 220501010031. Yang ke-8, Fahmi Royanul Hakim dengan NIM 220501010184. Yang ke-9 yaitu dengan saya, Pupudian Praditasari dengan NIM 220501010043. Latar belakang. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C, yaitu mengatur hal yang menyangkut bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun terpengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan-akan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya-budaya bangsa lain. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Salah satu contohnya adalah masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing karena masyarakat menganggap bahwa budaya asing lebih modern daripada budaya asli yang kuno. Hal ini disebabkan identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilai akibat terpengaruh atau berpengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar terjadinya krisis identitas nasional, yaitu pengaruh dominasi Korean Wave terhadap budaya lokal. Saat ini di Indonesia, dampak dari arus globalisasi membawa pengaruh yang mendominasi terhadap Korean Wave. Dalam hal ini adalah merebaknya generasi milenial yang menerapkan gaya hidup kekoreaan. Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran budaya populer Korea melalui produk-produk hiburan seperti drama, musik, dan style. Dampak negatif dari budaya Korea yang masuk ke Indonesia adalah menyebabkan terjadinya pergeseran budaya dan akhlak yang amat signifikan, apatis terhadap kebudayaan bangsa sendiri, mengubah pola pikir generasi muda untuk selalu meniru semua aspek kehidupan yang berbau Korea.
Korean Wave dapat mendorong generasi milenial untuk menganut kehidupan yang liberal di tengah krisis sosial yang terus-menerus menggerus identitas budaya nasional. Korean Wave bisa menjadi ancaman bagi budaya lokal Indonesia dan tentu sangat mungkin dapat mengikis budaya lokal. Hal ini didukung oleh Wonso, menyatakan bahwa penayangan video-video K-pop di YouTube berdasarkan negara, Indonesia menempati posisi kedua dengan presentasi 9,9%, dan Korea Selatan berada pada posisi pertama yang presentasinya pun tidak jauh berbeda dari Indonesia, yaitu 10,1%. Begitu juga Twitter pada tahun 2019 mengumumkan di daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop di sepanjang tahun 2019, dan Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Thailand dan Korea Selatan. Berdasarkan identifikasi masalah, berikut ini diuraikan pemecah masalah. Poin penting yang menjadi pusat dari pemecah masalah ini yaitu menanamkan sikap rasa nasionalisme yang tinggi pada diri sendiri dengan mengutamakan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, berbangsa, bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Selain Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa yang merupakan ciri khas bangsa atau negara yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menurut Dewan Perancangan Nasional, menyatakan bahwa kepribadian Indonesia adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berbeda secara menyeluruh dengan kepribadian bangsa-bangsa yang lain. Dominasi Korean Wave yang terjadi di Indonesia sangat diperlukan Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia dan tidak mengalami krisis identitas nasional. Kesimpulannya, arus globalisasi yang sangat pesat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing lebih modern daripada budaya asli karena dinilai lebih keren dengan mengikuti tren dan up to date. Salah satu yang dapat menyebabkan krisis identitas nasional yaitu dominasi Korean Wave terhadap budaya lokal, yang merupakan istilah dari penyebaran budaya populer Korea yang menyebabkan generasi milenial menerapkan gaya hidup kekoreaan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang menjadi tren di kalangan generasi milenial, diperlukan menanamkan sikap nasionalisme yang tinggi dengan mengutamakan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat rekomendasi umum dan khusus terhadap krisis identitas nasional ini. Rekomendasi umumnya yaitu, dalam menghadapi globalisasi, diharapkan masyarakat dapat cinta dan memahami akan nilai-nilai Pancasila yang akan membantu kita untuk menghormati budaya lokal. Selain masyarakat, pemerintah juga bertanggung jawab atas menerapkan, mengajarkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi khusus. Adanya Korean Wave diharapkan generasi milenial tidak terlalu fanatik dan konsumtif terhadap kebudayaan luar. Tetapi, tidak dipungkiri, kita patut bangga karena bisa lebih jauh mengenal kebudayaan luar, tetapi kita juga harus menyaring kebudayaan asing karena tidak semua kebudayaan asing bisa diterima sesuai dengan nilai, norma, atau kaidah sosial yang berlaku di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang krisis identitas nasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.